Shalom. Shalom. Tuhan berkati kita semua saudara. Puji syukur kalau malam hari ini kita boleh mengadakan ibadah rumah tangga di rumah-rumah. Untuk itu saudara-saudara, mari kita ikuti dengan benar. Dan sebelumnya kita meminta campur tangan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Saudara, kita akan mengawali ibadah ini dengan memuji Tuhan, Allah Bapa Tuhan, Kidung Jemaat 13. Bait yang pertama dan yang kedua. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Terpujilah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang baik. Kami selalu rindu akan Engkau Tuhan. Kami selalu rindu akan diubahkannya hidup kami oleh kuasa firman-Mu, oleh sentuhan-Mu Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu ya Allah. Sehingga hidup kami terus berkembang, bergerak ke arah keinginannya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah pada hari ini boleh terjadi dalam kuasa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan langsung saudara. Sebelumnya kita persiapkan hati kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 54. Bait yang pertama dan yang keempat. Di dalam dunia
Yesus dan Roh Kudus, Allah yang kekal, yang firman-Nya kekal, yang kerajaannya kekal, kuasanya kekal, kasih-Nya kekal. Ya Bapa, kami rindu firman-Mu, kami rindu nasihat-Mu, kami rindu pembentukan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau lebih jauh, lebih dalam lagi. Bapa, bersabdalah, kami ingin mendengarkan suara-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati pikiran roh umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan. Dan Tuhan boleh melihat mereka berbuah banyak, dan Tuhan boleh bersuka cita. Bersabda ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kita buka Matius pasal yang ke-25. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan membawa juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini ada perumpamaan 10 gadis, yang 5 bijak, yang 5 lagi bodoh, di mana mereka sama-sama menunggu mempelai laki-laki. Tetapi gadis-gadis yang bodoh itu tidak bawa minyak. Ini lucu saudara, punya pelita tapi gak disiapkan minyaknya, otomatis gak bisa nyala. Dan gadis-gadis bijaksana punya pelita tapi juga bawa minyak, ya. Tapi karena mereka nunggu mempelai kok lama, akhirnya mereka ngantuk. Waktu mereka ngantuk dan mereka tertidur, tiba-tiba orang berteriak, "Mempelai datang, mempelai datang, songsonglah dia." Dan gadis-gadis yang bijaksana menyalakan pelitanya dan menyongsong mempelai laki-laki itu. Tetapi gadis-gadis yang bodoh gak bisa menyalakannya. Mereka minta kepada gadis bijaksana untuk membaginya. Tetapi gadis-gadis bijak mengatakan tidak bisa, karena nanti tidak cukup untuk kami dan tidak cukup untuk kamu. Lebih baik engkau beli di penjual minyak. Ini gambaran sudah terlambat saudara. Ya, sudah terlambat. Ya. Dan akhirnya gadis-gadis bijaksana masuk ke ruang perjamuan kawin bersama dengan mempelai yang dinantikannya. Ya, sementara saudara-saudara, gadis-gadis bodoh datang dan mengetuk-ketuk pintu, dan Tuhan katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Saudara-saudara, ini penggambaran kehidupan kerohanian. Saat ini di dunia ini kita sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada orang-orang Kristen yang bijaksana, ya. Ada orang-orang Kristen yang tidak bijaksana. Yang bijaksana dia mempersiapkan kerohaniannya dengan benar. Dia membaca firman Tuhan,
dia merenungkan firman Tuhan, dia berusaha membagi firman Tuhan, dia berusaha jadi pelaku firman Tuhan. Ini bijak sekali saudara-saudara. Sementara ada orang-orang Kristen yang masa bodoh, boro-boro baca Alkitab, ya, dia nggak berdoa, dia nggak baca Alkitab, apalagi merenungkan firman, nggak ada. Ke gereja aja susah. Nah itu saudara, itu gadis yang bodoh, ya. Nah saudara, sementara gadis-gadis yang bijaksana bukan saja baca firman, dia jadi pendoa syafaat. Dia berdoa bagi gereja Tuhan, dia berdoa bagi keluarganya, dia berdoa buat dirinya sendiri, dia berdoa bagi Indonesia supaya Tuhan berkati, Tuhan lawat, dan Tuhan tuntun. Ini bijak sekali. Dia memanggil Allah yang Maha Kuasa untuk hadir ke bumi lewat kuasa doanya, ya. Tetapi gadis bodoh, dia tidak berdoa, dia tidak berbuat apa-apa, saudara-saudara, ya. Dan orang-orang seperti ini biasanya pun tidak kuat menghadapi masalah. Tapi orang-orang yang bersama dengan Tuhan, yang memanggil Tuhan siang dan malam, dia kokoh seperti batu karang. Dia tidak terhempas oleh masalah, tetapi dia penyelesai masalah dengan tuntas. Ya, baik saudara-saudara. Jadi orang-orang yang bijak, dia selalu berfokus kepada firman, berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada perintah-perintah firman Tuhan, berfokus pada cinta kasih, berfokus kepada damai sejahtera, berfokus kepada kekudusan, berfokus pada penyembahan, berfokus kepada syukur, berfokus kepada mazmur. Dia lakukan itu untuk membangun rohnya makin hari makin luar biasa. Sementara orang-orang yang tidak bijaksana, dia tidak bermazmur, dia tidak menyembah, dia tidak bersyukur, dia penuh dengan kegentaran, saudara. Dia tidak memperbaiki karakternya, dia tidak memperbaiki hatinya, dia tidak memperbaiki pikirannya, dia tidak memperbaiki perkataannya. Nah saudara-saudara, sementara gadis-gadis bijaksana, dia belajar dan belajar terus. Termasuk belajar percaya, belajar mengampuni, belajar bersyukur, belajar menerima semua keputusan Tuhan, belajar tidak bersungut-sungut, tapi terus mengucap syukur di hadapan Tuhan, ya. Dan dia hidup dengan iman percaya bahwa Yesus baik, bahwa firman-Nya berkemenangan, bahwa Tuhan setia, bahwa Tuhan penolong, dan seterusnya. Makin hari dia makin hangat dengan Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak bijaksana, dia nggak bisa mengampuni dirinya, dia tidak bisa mengampuni orang lain, dia tidak bisa memberikan semangat kepada yang lain. Karena saudara, dia tidak punya visi dari Tuhan, dia tidak menyatu dengan Tuhan, hidupnya penuh dengan kebimbangan. Maka waktu Tuhan datang nanti, orang-orang bijak itu diangkat oleh Tuhan ke surga, ya. Tetapi orang-orang yang tidak bijaksana ditinggalkan, ya. Maka firman mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Saudara-saudara, berjaga-jaga ini bukan capek. Orang dunia mengatakan berjaga-jaga terus capek. Enggak, saudara. Justru waktu kita berjaga-jaga, roh kita kuat, jiwa kita kuat, fisik kita kuat, karena Roh Kudus sentuh kita terus. Firman Tuhan menyentuh kita terus, ya. Dan hidup kita makin bergairah, ya. Untuk itu saudara, teruslah berjaga-jaga dengan Tuhan dan jaga hati kita supaya tidak dikuasai kegelapan. Jaga hati kita supaya tidak dikuasai dengan segala bentuk kegelapan, baik itu kebencian, baik itu iri hati, baik itu dendam, baik itu marah, baik itu perjinahan, baik itu geram dan sebagainya. Semua hal-hal yang buruk, hal-hal yang najis harus ditolak di dalam nama Yesus, dan mengisi hidup kita terus dengan firman Tuhan, terus dengan pujian dan penyembahan, terus diisi, dan makin hari makin dipenuhi oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan, gelombang kuasa Tuhan melawat kita, menyentuh kita, pasti kita akan mengalami segala hal yang baik, baik sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kasih sayang, ya, dan juga kekudusan hidup. Kita akan mengalami keajaiban-keajaiban. Kita akan mengalami pertolongan-pertolongan dari Tuhan, walaupun kondisi dunia saat ini sedang susah, kondisi dunia sedang mengalami kesulitan, tapi Tuhan tidak pernah mengalami kesulitan dalam memberikan pertolongan kepada gadis-gadis yang bijaksana. Saudara dan saya, mari jadi gadis bijaksana.
Mari terus senangkan hati Tuhan. Mari terus bergairah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari terus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meninggikan Tuhan dari waktu ke waktu. Mari terus percaya pada firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan mari terus mengampuni dan memberkati musuh kita, karena lewat pengampunan dan berkat yang kita lepaskan itu, kita sedang mengalami pemulihan, lepas pemulihan. Untuk itu saudara, teruslah berjuang dengan Tuhan. Jadilah gadis bijaksana dan jangan jadi gadis yang bodoh. Karena ketika kita bodoh, kita akan dikuasai oleh dunia. Tetapi kalau kita bijak, kita menguasai dunia, menjadi garam dan terang dunia. Untuk itu saudara, belajarlah dengan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kita responi firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 50A. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, sentuh kami, tarik kami Tuhan, bawa kami terbang, jadikan kami bijaksana. Kami melepaskan dan menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami ke tangan pengasihan-Mu, untuk Engkau bawa ke tempat-tempat yang Engkau inginkan. Engkau bawa kami terbang mengalami kemuliaan, mengalami kuasa firman-Mu ya Allah. Bawa kami Tuhan dan bentuk kami menjadi pribadi yang bijaksana, yang mau diajar, dididik, ditegur oleh firman Tuhan. Jangan kami jadi pemberontak ya Allah. Jangan kami keras hati. Jangan kami menjadi pribadi yang egois, yang selalu merasa benar ya Allah. Tetapi biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar, kami renungkan dan kami lakukan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan Tuhan, biar ya Bapa, Engkau bimbing kami untuk kami selalu mendengar suara-Mu lewat kepekaan roh kami. Karena kami mengenal Engkau sebagai Allah yang penuh dengan kasih sayang, Allah yang lembut, Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia, Allah yang pengampun, Allah yang memberkati, Allah dari segala Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik, Allah yang memberikan jalan keluar. Kami mengenal pribadi-Mu ya Allah. Biar ya Tuhan apa yang kami lakukan sesuai dengan kepribadian-Mu. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa untuk pos pelayanan di Bali, Engkau berkati, supaya terus mereka berjuang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, semua pergumulan mereka Engkau jawab. Demikian kami di tempat ini, GKO Kristus Raja Engkau berkati, kerohanian kami, ekonomi kami, kesehatan kami, ya Tuhan, pelayanan kami biar menjadi suatu persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Dan Engkau berkati semua kameramen, organis, song leader, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan, menjadi pendoa-pendoa Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk tim pemilihan majelis Engkau berkati, supaya mereka sehati sepikir, rukun dan saling menyayangi. Dan majelis-majelis juga Engkau berkati dalam pemilihan, supaya semuanya berhikmat, tenang mengambil di dalam menanti keputusan-keputusan Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk juga jemaat-Mu ya Allah, jangan tersentuh COVID-19. Lindungi mereka daripada yang jahat, lindungi mereka dari sakit penyakit. Terima kasih. Tapi anak-anak-Mu Tuhan yang sedang sakit Engkau sembuhkan. Baik itu ya Tuhan, Bapak Sutiman, Bapak Siman Juntak, Bapak Belman Siaan, termasuk juga ya Tuhan Angel. Kau sembuhkan mereka semua
dari penyakit-penyakit yang mereka sedang alami. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Berkati ibadah minggu besok, supaya anak-anak Tuhan datang dengan urapan kuasa Roh Kudus, dengan kerendahan hati, dengan kekudusan, dengan cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan berkati semua pelayan-pelayan Tuhan di GKO ini, baik majelis dan pengurus-pengurus komisi. Terima kasih koster maupun juga admin gereja, semua Engkau berkati. Pendoa-pendoa syafaat di rumah Engkau berkati. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Sekali lagi berkati perekonomian jemaat-Mu, perekonomian gereja-Mu Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, bangsa Indonesia Engkau berkati, supaya menjadi negara yang adil, makmur dan sentosa. Demikian juga ya Tuhan, majelis sinode Engkau berkati, supaya saling mengasihi, saling menyayangi, saling memberkati, saling menolong, saling mengampuni, saling menguatkan dengan kuasa firman. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk lingkungan kami, Bekasi ini. Kami meteraikan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadi milik Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan menjadi ladang penginjilan yang subur. Terima kasih. Ini doa kami Tuhan yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita akan berikan persembahan diiringi Kidung Jemaat 301. Kita nyanyikan 2 kali. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bapa, berkati anak-anak-Mu yang memberikan persembahan dan yang membawa persembahan ke rumah Tuhan. Biar berkat mereka semakin berlimpah-limpah. Kebaikan Tuhan tercurah atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat 350, bait yang pertama dan yang ketiga. Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus atas seluruh ibadah ini. Biar ini boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, dan berkati anak-anak-Mu. Kasih karunia dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai hidup-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa
Tuhan berkati